Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sebangsa setanah air yang kami cintai dan juga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 April mendatang insyaallah kita akan melangsungkan pemilihan presiden. Maka pertanyaannya, kita akan memilih kandidat yang nomor urut berapa? Apakah kita akan memilih kandidat nomor urut 1 ataukah kita akan memilih kandidat nomor urut 02? Apakah kita akan memilih Bapak Joko Widodo ataukah kita akan memilih Bapak Prabowo Subianto? Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh sebelumnya Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pedoman, memberikan kaidah kepada kita di dalam kita menentukan pilihan dalam persoalan-persoalan penting, termasuk persoalan memilih presiden seperti yang akan kita laksanakan 17 April yang akan datang. Kaidah itu beliau sampaikan dalam hadisnya, kata beliau, ma khaba man istakharah wa ma nadimah man istasyarah. Tidak akan rugi orang yang istikharah, juga tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Artinya Habibuna Muhammad sudah memberikan 2 poin kepada kita ketika kita akan menentukan pilihan penting kita, yaitu yang pertama istikharah, kemudian yang kedua musyawarah. Maka sahabat-sahabat sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah, di dalam memilih presiden nanti, maka nasihat kami, beristikharahlah. Kata ulama mazhab Syafi'i, mazhab kita, istikharah yang paling afdal itu dilakukan di masjid dan dilakukan saat tengah malam. Insyaallah kalau kita khusyuk dan ikhlas beristikharah, melaksanakan sholat 2 rakaat demi meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah calon presiden yang baik untuk kita pilih, maka insyaallah Allah akan memberikan petunjuknya yang baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pedoman kedua yang disarankan oleh Nabi SAW yaitu bermusyawarah. Maka dalam menentukan pilihan dalam pilpres yang akan datang ini, bermusyawarahlah dengan siapapun yang Anda anggap sebagai orang yang pandai dan tahu di dalam menjelaskan siapa dari kedua kandidat tersebut yang paling baik untuk kita pilih. Setelah kita mantap dengan musyawarah itu, maka pilihlah di bilik suara. Kemudian khususnya bagi kaum santri, tentu Anda memiliki guru, memiliki kiai. Maka saran kami, Al-Abdul Faqir, bagi Anda kaum santri, maka ikutilah perintah dan pilihan guru kalian. Apalagi kalau guru kalian itu memerintahkan, maka lebih indah dan lebih baik untuk Anda, wahai kaum santri, memilih sesuai dengan arahan guru kita. Mungkin Anda bertanya, bagaimana kalau pilihan guru kita itu menurut kita keliru? Maka dalam kesempatan ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah mutu manikam yang sudah dulu disampaikan oleh para sesepuh kita. Kata mereka, kelirunya guru itu masih lebih baik daripada benarnya kita. Maksudnya adalah kalau kita mengikuti guru dengan ikhlas dan penuh ta'zim, meskipun apa yang menjadi pilihan guru kita itu, yang menjadi ijtihad guru kita itu keliru, insya Allah itu masih lebih baik bagi kita daripada pilihan kita sendiri. Kemudian yang terpenting daripada hal itu semua, setelah
selesai pemilihan presiden 17 April mendatang dan setelah ditetapkan siapa yang unggul dalam Pilpres, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk berbaiat setia kepada pemimpin terpilih. Para ulama kita mewajibkan kita untuk berbaiat setia kepada pemimpin kita. Al-Imamul Laqani, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menyatakan dalam kitabnya Jauharatut Tauhid yang monumental itu, kata beliau, wa wajibun nasbu imami adlin bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli falaysa ruknan yu'taqad fid dini fala tazigh an amrihil mubini illa bi kufrin fambidanna ahdahu wallahu yakfina azahu wahdahu. Secara global makna daripada bait syair ini bahwa beliau mengatakan kita berbaiat setia kepada pemimpin itu hukumnya wajib, kecuali kalau pemimpin kita itu memerintahkan kepada kemaksiatan apalagi kesyirikan. Maka kepada pemimpin yang memerintahkan kita kepada kemaksiatan apalagi kesyirikan, kita justru wajib untuk tidak mengikuti perintahnya. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada seorang makhluk yang mana makhluk tersebut memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Dan juga yang terpenting, janganlah dalam pilihan presiden ini kita saling mencaci antara sesama pemilih, antara sesama pendukung, apalagi mencaci dan menghina salah satu kandidat. Sungguh itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa antara kedua kandidat tersebut salah satunya pasti akan ada yang menjadi presiden kita. Entah itu Bapak Joko Widodo atau Bapak Prabowo Subianto. Pasti salah satunya akan ada yang menjadi presiden kita. Khawatirnya kalau kemudian kita mencaci salah satu dari keduanya, kemudian yang kita caci itu menjadi pemenang dalam Pilpres 17 April mendatang, maka berarti kita telah mencaci presiden kita sendiri. Kemudian yang tak kalah penting dari hal itu semua, bagi para pendukung masing-masing paslon, maka dukunglah dan cintailah paslon Anda sekedarnya. Nabi mengatakan, ahbib habibaka haunam ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, dukunglah siapa saja yang ingin engkau dukung. Akan tetapi cintai dan dukunglah sekedarnya saja, jangan terlalu berlebih-lebihan. Khawatirnya yang kita dukung itu nanti akan menjadi musuh kita. Khawatirnya seperti itu. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bangsa Indonesia ini oleh Allah Subhanahu wa taala tetap akan dijadikan sebagai negara yang aman, damai, dan mudah-mudahan Indonesia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara seperti yang difirmankannya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Antar sesama anak bangsa mudah-mudahan tidak terpecah belah oleh apapun, termasuk oleh persoalan pemilihan presiden 17 April mendatang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam damai, salam cinta dari kami, Al-Faqir Muhammad Hasan Abdul Mu'izz Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.